takdirnya Dajjal adalah terbunuh di tangan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa hampir terbunuh oleh Dajjal. Berarti Dajjal ini juga masih lebih kuat dari Nabi Isa di zaman beliau masih muda, umur 33 tahun. Maka nanti imam yang kita tunggu-tunggu dan hadisnya sahih disebut Al-Imam Al-Mahdi. Inilah pemimpin ikhwan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Al-Mahdi mengizinkan dan memberikan pedangnya kepada Sayyidina Isa untuk melawan Dajjal. Maka Sayyidina Isa di akhir zaman berbeda kekuatan dengan Sayyidina Isa yang dulu. Setiap kali disebut Nabi Isa di depan Dajjal, Dajjal itu lari dan keluar. Kenapa? Dia tahu takdirnya akan dibunuh oleh Isa. ...2026, 2007, 2028 akan muncul Mahdi palsu. Karena itu dalam masa-masa genting. Masa-masa genting. Sekarang sudah ada yang mulai muncul. Masa Mahdi mengobrolkan dirinya di YouTube. Juga ada juga Mahdi yang datang kepada saya. Jidatnya lebar, hidungnya sedikit mancung. Dia merasa keturunan Sayyidina Al-Hasan, lalu mengatakan dalam hatinya, Anal Mahdi. Sebelum dia berbicara rasa zakat, itu terjadi. Bapak saudara makan Allah, perjuangan akhir zaman itu bukan hanya perjuangan biasa. Ketika ada seseorang membentak Rasulullah dalam hadis Bukhari, apa kata orang ini? Ittaqillah ya Rasulullah. Hai Rasulullah, takutlah kepada Allah. Rasulullah dibentak. Khalid ibn al-Walid kemudian ingin menghunuskan pedang, ingin membunuhnya. Apa kata Nabi? Da'hu, tinggalkan dia. Kenapa? Karena dia masih sholat. Tapi Khalid mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah batin dia rusak? Nabi tahu, tapi Nabi mengatakan, Innila Umar, aku tidak diperintahkan an unaqiba ma fi sudurin nas, untuk mengotak-atik isi hati orang. Fikrah orang itu urusan dia. Apa isi batinnya urusan dia. Tapi Nabi mengabarkan nanti akan muncul dari kelompok ini yang jago baca Quran, banyak hafalannya, tapi tidak tembus ke dadanya. Jika kamu bertemu mereka, seranglah mereka. Apa maksud hadis ini? Mereka adalah tentara Dajjal. Maka tentara Dajjal itu, bahkan tentaranya tidak diizinkan dibunuh di masa Rasul, tapi diizinkan untuk diserang di zaman ini. Artinya apa? Perjuangan sekarang bahkan lebih berat daripada perjuangan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Nyesel nggak jadi umat akhir zaman? Tadi senang disebut ikhwan, sekarang nyesel ya. Lebih berat daripada zaman sahabat. Karena mereka jago baca Quran, tapi Qurannya tidak tembus ke kolbu. Kan bingung kita. Bingung kita Pak. Hadis Sahih Bukhari dan disebutkan lebih dari satu lafaz redaksi. Bagaimana cara kita menanggapi hadis ini? Maka kemudian ulama-ulama kita mengajarkan apa yang disebut dengan sanad. Apa arti sanad?
silsilah ilmu. Kalau ada orang membaca Quran sendiri tanpa guru, percaya nggak? Kalau membaca Quran butuh guru, dari guru Iqra sampai kemudian dia baca Al-Quran. Apalagi ingin memahami isi Al-Quran. Butuh seorang guru atau banyak guru. Maka jika hari ini mereka mengatakan tidak usah berguru, maka ini ada indikator. Tidak usah ikut kiai, syekh, tidak usah ikut imam. Saya curiga mereka adalah antek-anteknya Dajjal. Hati-hati Pak ya. Saya berulang-ulang mengatakan di mana-mana bahwa Imam Bukhari untuk dapat satu hadis beliau mencarinya kepada seorang guru di Mekah. Ia tinggal di Uzbek, datang ke Mekah itu ribuan kilo, tapi dia tempuh cuma untuk dapat satu hadis dari murid Imam Syafi'i. Hadisnya pun kita sudah dengar, innamal a'malu binniyat, tapi dia tidak mau dapat hadis ini secara langsung, dia harus mendapatkan lewat guru. Maka Imam Bukhari menjaga faham ini sehingga gurunya lebih dari 1.700 orang. Tapi sekarang muncul orang-orang yang mengatakan mari baca Sahih Bukhari tanpa pakai guru. Ketika Nabi SAW mengatakan orang-orang ini jago baca Quran, hafalannya bagus, bacaannya luar biasa, tapi imannya tidak tembus sampai ke dada. Itu artinya dia tidak punya guru yang membimbing, mengajarkan iman masuk ke dalam kalbunya. Bapak saudara makan Allah, apa kata Nabi? Jika engkau bertemu mereka, faqtuluhum, maka seranglah mereka. Tapi di masa Rasulullah tiada mereka bertemu satupun. Kelompok ini muncul di zaman Sayyidina Ali, disebut kelompok Khawarij. Bahkan yang melukai Muawiyah, membunuh Ali, yang merusak tubuh Amr bin al-As, itu adalah Ibnu Muljam, seseorang yang banyak hafal ayat Al-Quran. Dia ingin menikahi seorang perempuan yang sudah terpapar Khawarij, ekstremis. Kata si perempuan, maharnya kepala Ali bin Abi Thalib, maharnya darah Ali bin Abi Thalib. Jadi perempuan kalau sudah kena ekstremis Khawarij lebih ganas daripada laki-laki. Maka kita mengimbau kepada para perempuan, akhwat ya, muslimat, mulai sekarang hati-hati belajar agama. Jangan sembarangan belajar agama. Saya sudah banyak bertemu orang, perempuan cantik lembut, kemudian minta cerai dari suaminya yang sangat baik, cuma karena beda faham dengan suaminya. Pemahamannya sangat sederhana, tapi tengkar setiap hari, hilanglah rasa cinta. Bahkan tidak jarang dia mengatakan suaminya ahlun nar. Tadinya lembut, sekarang jadi kasar. Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan membunuh Khawarij di zamannya, tapi beliau merintahkan umat akhir zaman untuk memeranginya. Ternyata mereka itulah yang disebut tentara Dajjal. Pemimpinnya disebut Dajjal. Semenjak zaman Nabi Nuh, para nabi sudah diperintahkan untuk mengingatkan umatnya. Dulu ketika Sayyidina Musa
memarahi umatnya, lalu umatnya disuruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri. Nabi Harun oleh beliau kemudian diperintahkan dibentak dan segala macam, jenggotnya ditarik. Tapi giliran bertemu Ad-Dajjal yang nama kecilnya adalah Samiri, Nabi Musa tidak berkalam kecuali lembut. Ma khatbuka ya Samiri, ada apa denganmu wahai Samiri? Artinya Nabi Musa pun tidak dapat izin untuk melawan Dajjal. Jangan-jangan Dajjalnya lebih sakti daripada beberapa nabi. Betul, di zaman setelah Nabi Musa ada nabi yang masuk ke dalam pohon, itu pun dibunuh oleh umatnya. Ternyata umat itu di belakangnya ada Dajjal. Dan kita jarang dengar yang merusak dakwah Nabi Isa sebenarnya juga Dajjal, nyamar jadi pengikutnya bernama Yudas Iskariot. Maka benarlah kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Dajjal itu telah diwanti-wanti kemunculannya semenjak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3. Ada namanya Sam, ada Yafis, ya. Ada satu lagi, saya lupa namanya, ya. Sam itu disebut bapaknya orang Arab. Dan Nabi Nuh dikasih tahu oleh Allah, dari keturunan ini muncul mereka. Dari keturunan-keturunan itu siapa saja beliau sudah dikasih tahu. Maka Nabi Nuh mengatakan, hati-hati terhadap Dajjal. Nabi Ibrahim juga mengingatkan, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi si Dajjal diberikan izin di masa kecilnya untuk melihat takdirnya di masa akhir, bahwa yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Maka ia membuat skenario untuk membunuh Nabi Isa ketika umur Nabi Isa 33 tahun. Berhasil atau tidak? Enggak berhasil. Enggak berhasil, ya? Allah angkat Nabi Isa ke langit kedua. Jadi sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Tubuh Nabi Isa apa bedanya dengan tubuh kita? Ternyata Nabi Isa tubuhnya disiapkan oleh Allah dari makanan-makanan surga yang dimakan oleh Sayyidatuna Maryam. Masih ingat kisah Sayyidatuna Maryam? Setiap menginginkan buah, Allah kirim malaikat untuk membawa buah dari surga. Ternyata itu adalah untuk membuat awet Sayyidina Isa. Kalau dihitung sekarang umur Nabi Isa surah 2021. Masih hidup? Masih hidup. Takdirnya Dajjal adalah terbunuh di tangan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa hampir terbunuh oleh Dajjal. Berarti Dajjal ini juga masih lebih kuat dari Nabi Isa di zaman beliau masih muda, umur 33 tahun. Maka nanti imam yang kita tunggu-tunggu, dan hadisnya sahih, disebut Al-Imam Al-Mahdi. Inilah pemimpin Ikhwan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Al-Mahdi mengizinkan dan memberikan pedangnya kepada Sayyidina Isa untuk melawan Dajjal. Maka Sayyidina Isa di akhir zaman berbeda kekuatan dengan Sayyidina Isa yang dulu. Setiap kali disebut Nabi Isa di depan Dajjal, Dajjal itu lari dan keluar. Kenapa? Dia tahu takdirnya
akan dibunuh oleh Isa. Nabi Isa turun di Menara Putih di Damaskus. Ketika turun, dia masuk masjid, sudah ada Imam Mahdi bersama para ikhwannya memimpin sholat. Ketika datang Nabi Isa, Al-Mahdi mengatakan, wahai Nabiullah Isa, silakan engkau jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Al-imamukum minkum, imam kamu dari kamu. Artinya apa? Nabi Isa ketika diutus kembali nanti, ia menjadi pengikut Al-Mahdi. Maka Nabi Isa nanti menjadi seorang wali, walaupun pernah menjadi nabi, cuma jabatan kenabian, kerasulannya tidak berlaku. Yang berlaku hanya beliau sebagai seorang wali yang membersamai raja para wali, Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Apa maksud saya menceritakan ini? Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis juga ahli qalbu, mengatakan ada 12 nabi yang hadisnya sahih berdoa mengatakan, ya Rabb, jadikan kami nabi yang ikut berjuang di akhir zaman. Sayyidina Isa adalah salah satu nabinya. Doanya dimakbulkan. Maka orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, kita ini, pilihannya nanti dua aja Pak. Pengikut Mahdi, pengikut Dajjal. Dua aja.